Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung ya, untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya dalam infak dakwah kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Maka sudah menjadi kewajibanlah bagi kita untuk mengucapkan terima kasih ya, dan kita doakan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak ya. Dan juga insya Allah Gusti Allah yang Maha Agung akan membalasnya dengan yang lebih baik lagi. Berikutnya, matur nembah nuwun, terima kasih untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada ya. Aku ucapkan terima kasih, semoga selalu eksis, always always dan selalunya tetap eksis ya, tetap eksis, anti skip dan anti download ya. Dan juga bagi yang berkenan silahkan di share kajian-kajian dari link dakwah ini ya. Jadi linknya yang di share ya, dan semoga itu menjadi catatan langitmu bahwa engkau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Oke, aku akan melanjutkan kajian kita kemarin ya. Kita bikin 30 menitan aja ya. Nanti aku diprotes lagi kalau terlalu panjang sampai 1 jam. Kalau ini selesai di 30 menit ya alhamdulillah, nggak selesai ya kita perpanjang lagi, nggak masalah ya. Ini sekarang yang kedua, kemarin kan yang pertama. Oke. Ini belum sempat bikin kopi ya, jadi air putih aja dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, aku akan beri tanggapan ya. Nggak tahu ini komentarnya yang masuk ngeri-ngeri sedap ini. Seru banget ya. Jadi aku gembira ya, artinya channel ini hidup ya. Itu diskusinya waduh bagus-bagus itu ya. Yang cewek yang cowok pada cerdas semua ya. Jadi gitu, kalau cerdas ya aku bilang cerdas, kalau goblok ya tak bilang goblok. Nggak ada basa-basi di sini ya. Cerdas ya itu. Yang cewek juga nggak mau kalah. Yang dari mana itu? Ada yang dari Demak, ada yang dari Palu, ada dari mana lagi itu ya. Nggak ingat semua aku, tapi ya alhamdulillah ya. Terima kasih. Oke. Sebagai apresiasiku, aku akan tanggapi ya, meskipun nanti aku memilih mana yang perlu tanggapi serius, mana yang sambil lalu aja. Oke, Bismillahirrahmanirrahim ya. Dari YHSR Balikpapan. Aku nggak tahu ini cewek cowok, tapi ada yang bilang ini Pak Guru, berarti cowok ya. Aku kira ibu ini, ternyata Pak Guru, berarti cowok ya, atau gimana? Tolong dikonfirmasi kalau salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Beti, alhamdulillah Balikpapan menyimak lagi Gus. Oke, terima kasih juga. Kajian jenengan super sekali Gus, meskipun anti mainstream dan beresiko mengundang kontroversi ya. Terus suarakan kebenaran logika dan rasional dalam berquran Gus. Matur nuwun. Semoga panjenengan sekeluarga selalu dalam lindungan Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Amin amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih Kang Mas Y yang ada di Balikpapan ya. Jangan lupa nanti kalau aku main ke Balikpapan ditraktir ya. Kita makan kepiting ya. Itu kan kalau kita keluar dari bandara ya, Sepinggan itu kita langsung naik ke kanan kan? Ke kiri kan, naik terus itu. Di sana kan ada ya katakanlah kuliner kepiting ya.
Tapi enggak. Terlalu mahal. Aku aja denger harganya ngeri. Ya, terlalu mahal. Traktir aja aku kalau kita mau ke Samarinda itu di kanan kiri kan ada orang jual-jual tahu apa itu? Tahu apa saudara kita yang dari Jawa Barat itu banyak yang jual tahu ya di situ aja. Murah meriah. Kalau yang kepiting bukan kelasku itu ya. Aku ngeri mau makannya nggak tega, terlalu mahal. Yang di pinggir jalan waktu kan ada mas itu mau masuk Bukit Suharto itu kan sepanjang jalan kanan kiri ada orang jual tahu Sumedang aku kalau lagi error gitu tahu Sumedang ya itu aja yang murah meriah terjangkau dan kita bisa ngobrol gitu ya aku kalau makan terus diajar orang-orang kaya gitu jadi nggak selera ya ini bukan levelku ini atau kadang-kadang mikir kan lebih baik mentahannya aja untuk gue. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Guyon mas ya supaya nggak terlalu serius. Gitu. Tapi aku heran kalian itu kalau aku guyon nggak pernah dikomentari, tapi aku kalau ngomong tegas-tegas dibilang marah, padahal ya nggak marah. Gimana itu otaknya itu mau dipakai jadi membidik itu secara objektif ketika marahnya dikomentari guyonnya juga dikomentari gitu berimbang gitu ya. Oke. Untuk Soleh HGF terima kasih ada di Palu ya. Untuk AB betul yang disampaikan data oleh AB ini dari mana ya? Profesor Dr. Robert Wangpung. Mana lih bukunya kemarin yang Five Gospel? Itu yang terjemahan bahasa Indonesia ada di bawah. Nggak apa-apa kalau terlalu berat. Iya nggak apa-apa ambil angkatan. Jadi ini ya buku yang dimaksud ya. Nih ini ya. Yang dimaksud oleh Kang Mas ABB ini nggak salah dari Jawa Barat Kang Mas ya. Kumaha damang pawartosna Kang. Ulin kadir atuh. Ini bukunya bahasa Indonesianya ini. Nih ya. Nih. Robert Wangpung ya. Cuman aku kan ini hanya memberikan literasi saja. Artinya kalau untuk teman-teman Kristen ya enggak lah tentunya mereka menolak ini ya. Cuman artinya kan aku berbicara secara akademis itu literasinya ada. Terutama untuk teman-teman Islam. Buat teman-teman Kristen mesti menolak ini dan aku bisa memaklumi itu ya. Oke. Terima kasih Kang Mas B ya. AG Bogor Timur nyimak kajian Tuan Guru. Terima kasih atas tanggapannya. Kini semakin jelas ayo kita menuju Islam rasional. Jadi berislam itu dengan rasional ya. Supaya rasionalis kita itu muncul. Untuk alhamdulillah matur nuwun salam dari Depok sehat sukses selalu untuk semuanya. Oke terima kasih. Depok ada 2 loh. Silakan kalian temu darat ya. Ini Mas ini Depok juga ini ya. Mas NE Tulungagung ya. Bela Allah, bela Rasul Muhammad, bela Islam dan bela diri. Oke, monggo. Tapi jangan lupa sebelum membela sarapan dulu pakai ayam lodoh ya. Ayam lodoh itu pedes ya. Pakai santan. Menu khas Tulungagung itu. Aduh. Agak pilek. Bentar. Berikutnya TH Gersik nyimak Gus salam Islam rasional. Dia mungkin lagi sibuk ini. Biasanya dia memberikan summary dari setiap kajian dan itu bagus, summary-nya itu bagus. Ya, ada satu lagi yang bagus itu ketika aku ngisi kajian di rumahnya Ustadz Alpan. Jadi aku dulu ada jadwal kajian rutin itu para bapak-bapak itu ya. Yang punya rumah itu namanya yang undang itu Ustadz Alpan itu setiap minggu gitu. Sepekan sekali ya, sepekan sekali harinya Ahad ya. Itu ya begitu ya. Dia pandai sekali menyarikan seperti Kang Mas TH yang ada di Gresik. Ya mungkin dia lagi sibuk ya. Ini jago cetak ini. Karena ada print itu kan cetak ya, jago cetak. Tolong cetakan uang dong untuk naik haji dan beli rumah. Bisa gak nyetak uang? Aku dulu punya teman
dapat informasi dari temanku bisnis percetakan, dia bilang, kata teman gue itu, dia bilang, apa aja gue akan berani cetak, hanya dua yang nggak berani gue cetak, ijazah dan uang katanya. Karena apa? Ada undang-undangnya. Kalau mencetak apa aja selain itu dia berani. Mencetak daftar nilai dia berani. Mau minta nilai A, semua IP-nya 4 dia berani. Terserah mau berapa, karena nggak ada undang-undangnya. Tapi kalau ketika nyetak ijazah dan uang dia nggak berani, karena ada undang-undangnya. Ini sekilas menginformasikan masa laluku yang nggak perlu kau tiru. Sekarang mencetaklah kebaikan ya. Oke. Berikutnya ya. Siapa ini? SP. Ini SP ini cewek ini ya. Maksudnya mencintai kehidupan, itu kehidupan bagi semua manusia. Makanya Yesus rela mati. Dia nukil 1 Korintus 15, 21, 22. Karena melalui Adam mengalami kematian, tapi melalui Yesus hidup, gitu katanya. Inilah pengaruh kalian kalau sudah terkena dogma ya seperti itu, dan aku bisa memaklumi. Aku bisa memaklumi. Begitulah cara Paulus membangun kekristenannya. Ya, jadi dia mengkapitalisasi Adam, dan itu sudah kita bahas di kisah Adam ya, dan itu belum selesai, itu berseri, nggak apa-apa nanti kalau kan dibikin playlistnya, jadi kasuistis saja ya. Dikapitalisasilah oleh Paulus menjadi dogma yang namanya soteriologi salib. Maka Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu bukan hasil usahamu tapi anugerah. Jadi sesaleh apapun ya, tiap hari pergi ke gereja bayar bukan per puluhan mungkin ya, per 50-an lah ya. Tapi kalau tidak terima Yesus sebagai penebus dosa yang telah menjalar kemana-mana, maka kalian tidak bisa masuk ke surga, karena surga itu bukan hasil usahamu ya, tapi itu sebuah anugerah ya, sola gratia ya, sebuah anugerah atau kasih karunia gitulah. Itulah yang kemarin aku sampaikan. Pemahaman itu dikopas oleh keislaman untuk memahami surga. Yang itu aku kritik. Cuman dalam Islam itu perspektifnya nanti disebut rahmat. Itu tidak benar. Makanya aku menjelaskan pemikiran itu ada dalam kekristenan, dicangkokkan ke dalam Islam. Islam memahaminya seperti ini, bahwa kita masuk surga karena rahmat. Itu yang sedang aku tolak dan aku jelaskan ketidakbenarannya. Apa parameter untuk menjelaskan benar salahnya? Tentunya Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, terus si SP ini ya, dia gobloknya minta ampun. Gak bisa membedakan antara rela dan tidak rela. Karena apa? Karena sudah terdogma. Ya, orang terdogma cirinya begitu. Ya. Kebodohan itu menjadi tumbuh dan daya kritis itu hilang. Dia tidak bisa membedakan Yesus rela atau Yesus sudah pada masuk jalan buntu sehingga no way out. Dia nggak ngikuti seri-seri yang terdahulu, sudah aku jelaskan. Menyerahkan itu belum tentu rela. Menyerahkan itu bisa rela, bisa juga kondisi sudah terjepit, no way out. Kondisi Yesus itu no way out. Gitu loh. Ya. Dia no way, tidak ada lagi jalan keluar, ya sudah gimana lagi. Jangan kamu bilang rela. Tetapi aku bisa maklumi karena bodohmu itu karena sudah terkontaminasi dogma, gitu loh ya. Sekarang kamu tanya, rela itu seperti apa? Nah, aku jelaskan. Kalau memang Yesus itu diutus ya untuk menebus dosa manusia yang diwariskan dari Bapak Adam yang sudah menjalar kemana-mana, nggak perlu adanya sosok yang bernama Yudas Iskariot untuk ikut cawe-cawe.
Tidak perlu. Ya, tidak perlu. Ya, ngerti kamu? Sedangkan dalam memposisikan Yudas saja kalian babak belur. Dia pahlawan atau dia pengkhianat? Karena tanpa pengkhianatan Yudas, Yesus tidak tersalib. Kalau Yesus tidak tersalib, dosa kalian tidak tertebus. Jadi repot posisi Yudas itu. Mau disebut pengkhianat, dia pahlawan. Mau disebut pahlawan, dia pengkhianat. Bagaimana tidak pengkhianat dia menyerahkan Yesus. Tapi seharusnya dia pahlawan karena berkat pengkhianatan dialah Yesus tersalib sehingga dosa tersebut. Lah kalau memang Yesus itu dia tahu, masa Yesus itu, aku sudah katakan Yesus itu cerdas. Ya. Ini si pena ini ndablek kalau dikadani ya karena sudah terdogma itu. Jadi ya aku maklum aja kalau dia ndablek. Ndablek itu sudah aku kasih tahu ini air putih. Dia bilang oh enggak itu kopi gitu. Itu ndablek gitu. Menolak kebenaran aksiomatik itu ndablek. Kalau orang Jawa bilang ndablek. Kalau orang bahasa Indonesia bilang apa enggak tahu aku ndablek gitu ya. Tapi aku bisa maklumi, karena memang begitu, tipikal dogma itu membunuh kecerdasan akal. Ya, dan aku bisa terima. Artinya apa? Ndablek itu efek dari orang sudah terdogma. Gitu. Jadi kematian Yesus, ini jadi aku cerita ya. Kematian Yesus di kayu salib itu sama sekali tidak mempunyai nilai-nilai teologis. Kematian Yesus di kayu salib itu nilai-nilainya politis. Gitu loh. Maka ya kalau kita melihat penyalipan itu perspektifnya politis bukan teologis. Dia menjadi teologis karena dikapitalisasi oleh Paulus dalam membangun kekristenannya yang aku bilang tadi, suatu konsep keselamatan soteriologi salib. Di sana. Nah, di sini kamu bilang bahwa Yesus rela mati. Kalau rela nggak begitu caranya, dia ngomong aja. Aku ini diutus oleh Bapa untuk menebus dosa-dosamu kui yang diwariskan dari Bapak Adam. Ayo sekarang salib aku. Begitu. Itu namanya rela. Masa membedakan orang rela sama orang nggak rela kok? Nggak bisa. Ya nggak bisa karena sudah terdogma. Ya. Memberikan sesuatu Yesus ya. Itu dia bukan kondisi rela. Kondisinya ya itu tadi yang aku bilang. No way out. Tidak ada jalan lain. Ya sudah. Kalau aku membaca ini dari perspektif Bible. Perjanjian baru seperti itu. Nanti kalau perspektifnya Al-Quran tentu beda lagi. Karena Al-Quran itu memuliakan Yesus. Bukan Yesus yang tersalib. Babak belur lagi ke Kristenan. Makanya nggak bisa apa namanya? Sebentar. Nggak bisa diselesaikan dengan mudah, ini harus diuraikan. Gitu. Ya. Kan aneh. Proses penyalipan itu polemiknya antara Yahudi dan Islam. Tiba-tiba kebakaran jenggot Kristen masuk. Apa urusan elu? Orang yang itu yang berpolemik Yahudi dan Islam kok Kristen nyampur aja masuk. Apa urusan elu? Kita jadi tanya begitu. Tapi kalau kita tahu, ya memang akhirnya dia masuk ke Kristenan. Karena apa? Ya karena dogma itu. Dogma soteriologi salib itu. Seandainya tidak ada dogma soteriologi salib, polemik itu biar terjadi terus antara Yahudi dan Islam bahwa bukan Isa yang disalib mereka. Gitu loh. Ya, pahami ini. Jadi kalau dia sukarela, nggak seperti yang diceritakan Bible itu. Sekarang gini aja lah ya. Supaya otakmu rada encer gitu. Nanti kalau kamu tetap mengimani itu nggak apa-apa. Tapi setidaknya kajian ini mengencerkan otakmu ya. Kamu lihat ya. Kamu lihat di Yunus ya. Yunus. Ini biarin dulu ya. Yunus 1:11. Ya. Yunus 1:11.
Ini kita komparasi. Kita komparasi ya antara Yesus dan Yunus, bagaimana dia mensikapi keadaan. Ya. Supaya kamu tahu rela itu seperti apa sih gitu loh. Lah kamu baca Alkitab nggak beres itu apa? Baca Alkitab yang benar. Jangan kasih cek kosong itu guru-guru dosen Alkitabmu. Kamu punya hak untuk menentukan sikap, baca. Bisa jadi yang disampaikan dia salah kok. Kamu terima saja ya, kamu yang goblok. Aku itu ngaji baca Al-Quran, guruku tidak boleh memformat aku. Sampaikan secara rasional, aku akan menentukan sikap. Gitu. Jadi di sini itu mendidik kalian supaya berani menentukan sikap. Gak peduli yang Islam ya berani, yang Kristen ya berani gitu loh. Aku kan memberikan porsi yang sama. Karena di sini porsinya edukasi. Aku mendidik kalian supaya berani. Supaya berani harus punya literasi gitu loh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kamu ngaji seolah-olah ustadz sama kiai itu sesuatu yang 100% benar, nggak boleh dikritik. Atau kamu sekolah Alkitab, kamu mau anggap pendetamu, pasturmu, ya apa pembimbing rohanimu kamu anggap benar, nggak boleh dikritik, ya itu namanya kamu beragama dengan dogma, tidak pakai otak gitu loh. Ya enggak apa-apa ya, silakan saja, pilihan kok. Tuh aku enggak maksa. Ya. Nah, sekarang aku ajarkan kamu, coba kamu baca ini. Ini adalah bagaimana sikap Yunus ketika menghadapi maut. Beda enggak dengan sifat Yesus ketika menghadapi maut? Gitu loh, ya. Arek iki sok-sok koyo keminter tapi goblok sakjane, ya. Dia sok-sok pinter tapi bodoh. Cuman kan aku yang memaklumi karena ya dogma itu begitu, efeknya begitu. Ya, efeknya seperti itu. Ya. Kita baca ya. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Ya, lihat apa kata Yunus. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Tanggung jawab. Karena memang itu harus dipikul oleh Yunus. Karena dia lari. Disuruh dakwah kemana, dia lari kemana. Disuruh ke kanan, dia lari ke kiri. Disuruh ke barat, dia ke selatan. Dia lihat-lihat. Oh, ini ada kapal. Gue naik kapal aja lah. Bareng orang-orang. Ternyata di tengah kapal badai bergejolak. Mereka tahu. Ini mesti ada yang gak beres penumpangnya ini. Dan tidak perlu ada pengkhianat siapa yang tidak beres. Yunus mengakui sendiri tidak beresan. Dan dia akan pikul itu tanggung jawab. Lemparkan aku ke laut. Itu rela. Ya, semoga setelah aku jelaskan ini goblok hilang. Itu namanya rela. Gitu loh. Gak usah dicari-cari ke sono ke sini, lari ke Taman Getsemani. Akhirnya ketangkap, ada lagi Yudas. Sudah itu teriak-teriak lagi, Eli, Eli, lama sabaktani. Beda. Ya, perilaku Yesus itu semakin membuktikan Al-Quran bahwa tidak ada dosa waris. Karena konsep dosa waris itu bertentangan dengan hukum positif. Karena setiap orang bertanggung jawab terhadap dosanya sendiri. Orang ini Bapak Adam Jamat, Alif, melakukan dosa. Dan itu nanti sudah diselesaikan sebetulnya. Cuman kan kajian kita tentang kisah Adam belum selesai itu. Otakmu pakai juga. Kalau bapakmu yang salah, masa kamu yang dihukum? Itu aja jawablah. Kan tidak bisa. Kita tidak bisa menghukum orang yang tidak punya salah. Yesus itu tidak punya salah. Terus dihukum, kamu bilang menebus dosa, itu kan dikapitalisasi. Jangan kamu ingat YHWH itu bodoh. YHWH itu pintar, dia tidak akan salah hukum. Masa Yesus dihukum untuk menebus dosa? Gitu loh ya.
Sekarang sudah ngerti kamu bedanya orang rela dan tidak rela. Nggak ada artinya kalau orang rela itu teriak-teriak, Eli, Eli, lama sabaktani. Nggak ada. Beda dengan Yunus, dia memikul tanggung jawab. Karena memang dia bersalah dan dia harus bayar lunas itu. Sekarang Yesus, kenapa dia tidak rela? Karena memang tidak ada. Dosa Faris itu tidak ada. Dia tidak turun ke bumi untuk disalib untuk menebus dosa, itu nggak ada. Itu dogma yang dipikirkan oleh Paulus dan diajarkan kepada kalian. Gitu loh. Kan aku sudah bilang ini korban. Korban itu seharusnya dari semua Abrahamic faith yang namanya korban. Ini tolong perhatikan otak-otak kalian biar cerdas. Korban itu ya binatang, ternak. Kalau manusia mengorbankan manusia, itu mau tidak mau, suka tidak suka, itu konsep pagan. Tuh. Kurang jelas ya apa aku jelaskan seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang jelas ya apa? Jadi jangan lagi kamu bilang rela mati, rela mati. Gitu ya. Itu untuk viewer kita SP ya dari Kristiani. Saranku ginilah ya. Aku ini kalau ngomong belak-belakan. Ini saran untuk semuanya lah ya. Untuk yang Islam, untuk yang Kristen, aku nggak bisa basa-basi, nggak bisa. Kajianku belak-belakan. Aku nggak pernah undang kalian ke sini. Ya. Kalau kalian ke sini tentunya aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Maksudku begini, kalau di sini imanmu goyang atau ada sesuatu yang tersakiti, kan ini tidak dari Islam, tidak dari Kristen, podo ae, ya. Biasanya yang dari Islam itu kalau dia masalah terganggu karena apa yang dia pahami berbeda dengan apa yang diajarkan kiainya, ustadznya, gurunya, dengan yang aku sampaikan, dia mulai ada ketersinggungan gitu ya. Maka supaya sama-sama enak, tinggalkan saja channel ini, tinggalkan saja. Toh aku tidak suruh kamu ke sini supaya kamu tidak merasa tersakiti gitu loh. Karena kalian nggak akan bisa merubah aku. Kebebasanku itu sudah aku beli dan sudah aku bayar lunas. Kalau aku mau kompromi terhadap kebebasanku, mungkin aku sudah punya rumah. Mungkin aku sudah punya mobil. Mungkin aku sudah bisa bikin anak-anakku senang mau ke mall, mau kemana. Tapi aku tidak mau kompromi karena aku orang tidak bisa dibeli. Lah sekarang cangkemmu mau ngatur-ngatur aku. Dapat pirang perkoro kata orang Jawa. Orang yang tiap hari, tiap bulan itu memberikan sholawatnya ke sini, itu nggak pernah atur-atur aku. Yang kamu pernah tinggal nonton aja kok rewel cangkemmu. Mau tonton nggak mau pergi. Kata orang Kediri, gelem nyawang ra gelem nyimpang. Wah, aku yang nggak maksa kamu ke sini. Ya, aku nggak maksa kamu ke sini. Gitu. Ini berlaku untuk semuanya loh ya. Aku nggak pilih kasih. Karena apa? Ketersinggungan teman-teman Kristen itu biasanya ketika aku sudah menjurus untuk mengkritik dogma secara terbuka. Dan ketersinggungan teman-teman Islam ketika aku tidak kompromi terhadap cara pandang keislaman yang salah. Ya kalau nggak mau dibilang bodoh goblok ya belajar gitu aja. Ya. Jadi itu ya. Untuk SP dan semuanya lah ya. Kalau kalian merasa iman kalian terganggu atau tergoyahkan di sini, ya jangan di sini. Tapi kalau kalian mengatakan bahwa ini ada sebuah cara pandang baru, ya meskipun tidak diterima minimal didengarkan dan tidak usah ngoceh mau merubah gini gitu, tidak usah. Karena aku nggak bisa dirubah gitu ya. Kemerdekaan itu mahal bros. Ya. Oleh pirang perkara, punya dapat berapa perkara kamu mau merubah aku? Aku sudah bilang ya bahwa dakwah itu perlu duit, tapi duit bukan segala-galanya. Karena channel ini dibangun dengan tujuan utama dakwah. Jadi mau viewer berapa kok ya terserah saja. Tapi bukan berarti aku nggak perlu duit. Orang bayar wifi itu pakai duit kok. Kamu kira pakai daun pisang? Lah kamu di sini nggak tinggal nonton aja, cangkemmu rewel.
Ya mau dilihat nggak mau minggat gitu kan apa susahnya? Ya, ini berlaku untuk semua ya. Untuk yang Islam, untuk yang Kristen seperti itu. Ini waktu sudah 30 menit deh, 30 menit. Komen yang lain belum aku jelaskan. Tapi setidaknya ada sesuatu yang bermanfaat saat ini. Kalian sudah bisa membedakan mana karakteristik rela dan mana karakteristik tidak rela, artinya keterpaksaan. Dan pemberian itu bisa dilakukan dalam perspektif kerelaan dan dalam perspektif ketidakrelaan. Bisa. Jadi sesuatu yang diserahkan itu belum tentu yang menyerahkan itu rela. Jadi jangan ngomong bahwa Yesus itu rela mati untuk kalian. Ngapain? Mati. Yesus itu mencintai kehidupan, bukan mencintai kematian. Kehidupan siapa? Kehidupan semuanya, termasuk kehidupan dirinya. Gitu. Ya. Jadi yang cerdas beragama, ya, yang cerdas. Sudah 30 menit baru satu komentar. Kita belum masuk yang seri kedua, ya. Coba aku tambah-tambah dikit lah ya, agak molor-molor dikit. Makassar, nyimak, terima kasih Mas Dede ya. Mbak RE, ibu guruku, ini ibu guru kita ini, pahlawan tanpa tanda jasa gitu. Kan gitu katanya. Denmark, hadir lagi Gus. Benar nggak ada saksi penyalipan Yesus murid lari tunggang langgang? Nah ini kan aku kemarin sudah aku jelaskan belum ya? Lupa aku. Muridnya Yesus itu lari semua, bahkan ada yang telanjang. Ya, belum sampai sepertinya ya. Nanti aku jelaskan. Ada yang telanjang. Bayangkan ketika seorang pimpinan dieksekusi dan semua muridnya lari, apa yang bisa diharapkan? Coba. Taruhlah Matius penulis Injil. Taruhlah Matius itu benar-benar Matiusnya muridnya Yesus, karena nama Matius di sana banyak. Gitu ya. Jangan kamu anggap Matius itu muridnya Yesus. Tapi aku berkompromi lah kepada kalian. Ya oke wis. Matius itu penulis Injilnya Yesus, itu ya, gitu ya. Oke, sekarang kita coba kita menata kerangka berpikirnya. Bagaimana dia bisa menuliskan kisah penyalipan Yesus padahal muridnya semua lari tunggang langgang, bahkan ada yang telanjang tanpa terkecuali Matius. Coba pikirkan gimana. Coba pikirkan, ya. Oke. Ini soleha kita dari Denmark ini, dia mau fokus ke Eli dan Eloi ya. Itu bahasa Ibrani, Eloi itu bahasa Aramaik. Ya, ini kan apa katanya ini? Membagongkan. Jadi yang benar mana? Yesus bilang mosok ngomong Eli terus ngomong Eloi. Iya memang kacau. Dia pakai bahasa Ibrani atau bahasa Aramaik, yang jelas tidak pakai bahasa Gerika, bahasanya orang Yunani, dan tidak pakai bahasa Latin, bahasanya orang Romawi. Jadi apapun adanya, Septuaginta maupun Vulgata itu harus diterima sebagai terjemahan, bukan original teks. Ya. Membagongkan itu apa sih artinya? Gak ngerti aku. Kalau dalam bahasa saudara kita yang di Pasundan, bagong itu babi. Ya. Sementara di Jawa, bagong itu tokoh pewayangan ya. Ada Petruk, Semar, Gareng, Bagong. Ya. Beda-beda, makanya itu sama-sama bagongnya, bagong Jawa, bagong Sunda beda ya. Aku nggak tahu maksudnya membagongkan itu apa, nggak tahu. Ya terima kasih Bu Guru ya. Kang Mas RW Rembang hadir. Hadir pertama terus ini. Matur nuwun. Brebes ngaji. Mantap. Ini siapa lagi ini? Mas DR ya. Apa sih ini? Mas DR ini saudara Kristen kita. Kamu nulis panjang sekali. Aku kira sudah jawab tadi ya. Sekalian jawab untuk Mbak kita ya yang di SP itu ya. Aku kira itu cukuplah menjawab. Ini kamu tulis panjang-panjang sekali ya. Justru kalau kamu tulis begini, ini kamu
sanggup menanggung konsekuensinya. DR ini, ya. Kan gini dia tulis ya. Menurut JM, membela diri itu apa sih jika mengacu kepada KBBI? Justru dari pernyataan sampean membalas komen viewer di channel ini terkesan sampean membela diri. Pernyataan pembelaan diri dengan argumen kajian akademis tidak memihak Islam atau Kristen, menurut saya itu hanyalah dagelan semata. Ya kalau dagelan kamu ketawa gitu loh ya. Kamu ketawa aja, nggak apa-apa. Bukankah ini media dakwah dari Anda? Tulisan di mau. Oh, Tuhan saya sudah membalas tunai apa yang Anda ucapkan, malah kembali ke diri sampean sendiri. Tuhan saya sudah membalas tunai apa yang Anda ucapkan, malah kembali ke diri sampean sendiri. Membalas tunai apa nih? Apanya yang dibalas tunai sama Tuhanmu? Apanya? Tuhanmu itu ya Tuhanku. Itu loh, ya. Nah, ini kita bicara sedikit canggih. Ini teman-teman yang nggak ngikuti sejak awal kajianku, agak ribet dia memahaminya. Jadi Tuhanmu itu ya Tuhanku, Tuhan Yesus kan? Aku orang yang paham sejarahnya sejak tahun 1668, bagaimana Leicester itu menerjemahkan Bible, ya. Maka ketika Yesus dibilang Tuhan, aku tidak ada masalah. Tapi jangan bilang dia Allah. Tuh. Jadi kalau kamu bilang Tuhanmu, ya, yang itu menjurus kepada Yesus, itu juga Tuhanku. Jadi kita berbeda pandang dalam melihat sosok Yesus, gitu loh. Jangan kamu bilang sudah membalas tunai, itu kan katamu. Kalau kataku, ndak, apanya yang mau dibalas tunai? Orang nggak ada hutang piutang kok. Kamu termakan dogmanya Paulus, gitu loh. Jadi ketika aku berbicara tentang Yesus, itu adalah bukti tanggung jawabku sebagai kecintaanku terhadap Yesus. Kan sudah dijelaskan dalam Alkitab. Apabila engkau dimintai pertanggungan jawab tentang Kristus, maka berilah. Dan aku sekarang memberi pertanggungan jawab tentang siapa Kristus Yesus itu dalam pengetahuanku. Karena Islam juga menghormati beliau. Gitu loh. Ngerti kamu? Jadi jangan, kalau kita berbeda pendapat tentang sosok siapa Yesus, jangan kamu mengatakan bahwa aku tidak menghormati Yesus. Itu goblok namanya. Ya kita berbeda saja. Gitu loh. Karena kami Islam tidak boleh menistakan Yesus. Jadi kalau kamu bilang Tuhan saya sudah membalas tunai, saya bilang enggak. Tuhan Yesus tidak membalas tunai. Apa yang mau dibalas tunai? Ya. Oke. Nah, ini berbahaya ini, ya. Dia bilang begini, ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, para serdadu Romawi yang berjumlah sangat banyak datang untuk menangkapnya. Yesus hanya maju selangkah aja udah pada roboh semuanya ke tanah. Injil Yohanes 8:16. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ya. Dia lanjutkan, apakah JM tidak melihat Apakah JM tidak melihat itu hal yang mudah bagi Yesus untuk meloloskan diri? Tapi itu tidak dilakukannya, tapi meminta agar muridnya dibiarkan pergi. Injil Yohanes 18:8. Ya, kalau Yesus tidak meloloskan diri, itu berarti Yesusnya blow on, bodoh, goblok. Kalau Yesusnya tidak meloloskan diri. Tapi aku tidak percaya. Yesus itu tidak goblok. Yesus tidak bodoh. Yesus tidak mengong. Kan aku berkali-kali dalam kajianku yang tentang ada nggak anak ngomong waktu bayi. Yesus itu cerdas. Gitu loh. Yesus itu cerdas. Maka aku yakin dia meloloskan diri pada peristiwa ini. Maka Al-Quran mengatakan dia tidak tersalib. Di situ masalahnya. Berbeda lagi kan sudut pandang kita. Yesus meloloskan diri sehingga siapa yang dipegang pada saat itu tentu bukan Yesus.
Karena Yesus orang pinter, orang cerdas, bukan orang goblok. Hanya orang goblok ya, ketika ada peluang dia bisa lolos, dia tidak lolos. Yesus bukan orang goblok, Yesus itu cerdas. Itu loh. Sehingga menjadi tanda tanya, siapa sosok yang ditangkap di Taman Getsemani itu? Disitulah maka mengatakan Al-Quran, yang disalib itu adalah bukan Yesus. Itu salah satu pertanyaan. Makanya aku bilang, ini gawat kalau diteruskan. Ya, bukan Yesus yang ditangkap. Semua pada roboh kok, ya Yesus menyelamatkan diri. Gitu loh. Ya, menyelamatkan diri. Kalau memang dia mau menebus dosa, sejak awal tidak perlu lari-lari. Aku sudah bacakan tadi kisah Yunus. Kamu baca lagi, makanya ada Alkitab itu dibaca biar goblokmu hilang. Baca itu Yunus 1:11. Gitu loh. Ya. Jangan Alkitab digegem aja tapi nggak pernah dibaca. Supaya kamu tidak gunakan dogma. Gitu. Oke. Itu siapa lagi ini ya? Kira itu ya. Ini si GA ini, halo Gus, lama tak jumpa nih. Kok darah tinggi terus sih ini? Hui kiki. Nanti aku bawain obat penurun tekanan darah loh, lama-lama. Ini pewer kita yang alhamdulillah dia maunya ke Jepang ya, dia lulusan jurusan perawat nggak salah ya. Akhirnya dia sekarang kerja di mana ya? Di Banten. Tolong nanti jelaskan. Dan sekarang dia ya semoga kamu sukses lah ya. Dan dia nonton ini karena referensi dari almarhum bundanya, dan semoga bundanya selalu mendapatkan rahmat dalam tidur panjangnya ya. Jadi bundanya itu penggemar channel ini, kemudian dia merekomendasi putranya ini si GA ini ya, GA sekarang sampai di sini. Dia lama nggak ke sini. Nanti aku bawain obat penurun tekanan darah lo lama-lama gitu. Ora usah wis, nggak usah ngerepoti, obatnya kau makan sendiri aja itu. Obatnya kau makan sendiri itu ya. Sama pesanku kalau sudah kaya kan, gajimu apa? Pakai dolar di situ. Itu perusahaan asing ya. Kalau sudah kaya naik haji ya. Jadi ora usah kangen cangkem koyo ngene iki ya. Obatnya kamu makan sendiri. Ini aku perlu kasih tanggapan ya. Untuk RG, anak ini terlalu muda ya. Ini usianya kalau lahir 91 itu berarti bapaknya bisa jadi di bawahku, atau mamanya itu kalau misalkan dulu berteman aku bisa-bisa jadi pacarku ya. Kalau data dia benar ya, karena data kan sekarang bisa diganti. Karena data dia lahir 1991. Artinya dia itu anakku ya. Lahir 91. Kalau lihat kalau data di yang dia bikin itu benar loh ya. Kalau enggak ya enggak tahu lagi. Karena aku berdasarkan data yang ada ya. Dan aku komentari karena dia sudah mengatakan dia Muslim, berarti dia Islam ya. Inilah contoh-contoh orang yang berat menerima kajian di sini, dan ini Islam. Makanya aku bilang Islam, Kristen ya, kalau Anda tidak siap ya pergi saja dari sini. Toh aku kan tidak nyuruh kalian ke sini. Aku kan tidak nyuruh kalian ke sini. Kata orang Kediri itu bahasa Jawa, gelem nyawang ra gelem nyimpang. Mau lihat nggak mau minggat gitu. Apa repotnya gitu ya. Untuk yang Islam itu biasanya ketika apa yang dia pahami tentang Islam aku gugat secara rasional dan dia tidak siap, dia jadinya begini. Dan aku kasih komentar ini karena dia Islam. Dia ngaku Islam di salah satu salah satu diskusinya dengan Mbak yang dari mana? Dari Demak ya. Makanya aku kasih komentar. Kalau kemarin kan tidak ada orang kasih komentar, aku tanya ini Islam atau Kristen. Kalau Kristen aku tidak perlu kasih komentar. Karena ya sudah sepantasnya begitu. Ini Islam. Ya, dia bilang begini.
Ya, ini anak kemarin, ini anak, ya, dia bilang begini, ya, ini orang bikin konten sebetulnya bukan untuk dakwah, untuk nyari makan dan bayar kontrakan, hahaha, gitu ya. Aku nggak tahu dia orang Jawa atau bukan ya. Kalau orang Jawa itu manggilnya itu le, ya, le, gitu. Jadi gini loh ya, karena kamu kan Islam, ya, aku Islam. Hati-hati terhadap cangkemmu, mulutmu hati-hati. Supaya kamu tidak memakan bangkai saudaramu. Kamu tahu apa yang ada di dalam hatiku? Kalau aku cari makan, cari duit nggak di sini. Aku sudah pernah bilang, kalau ini hitung-hitungannya duit, ini aku tutup. Karena nggak nyocok, nggak beri Kevin point dengan yang aku curahkan. Makanya aku ngajak kalian berterima kasih semuanya kepada para saudara-saudara kita yang bermurah hati, yang memberikan sholawat lewat infak dakwahnya. Karena itu basic terkuat mendukung channel ini. Kalau yang dari iklan itu ya kadang masuk, kadang enggak. Ya tergantung dia memenuhi kuota 1.300.000 atau enggak. Kalau enggak penuh ya enggak ditransfer. Dan itu sudah sering terjadi sih. Bulan ini enggak dapat, baru bulan besok dapat diakumulasi gitu. Jadi kamu hati-hati ya Le ya. Kalau ngomong hati-hati. Kamu tidak siap menerima penjelasanku tentang Islam, tentang apapun atau caraku, ya kamu pergi aja, jangan di sini. Kalau gini kasihan kamu. Ya, kamu sudah menuduh aku, ya, aku cari makan dan untuk bayar kontrakan. Kalau tuduhanmu benar pun itu tidak pantas. Apalagi tuduhanmu nggak benar. Ya, coba ambilin kaos Bapak Le, kaos Bapak yang ada tulisan Gus Beti itu. Ya. Hati-hati kamu. Nanti amalmu hilang. Ya. Jangan kamu makan bangkai saudaramu. Aku itu berdakwah untuk Islam. Ya. Lalu kamu ngomong seperti ini. Untuk nyari makan, untuk bayar kontrakan. Kamu kan sudah suudon kepada aku. Ya. Hati-hati. Jadi ini orang dari luar negeri, ya. Dari negeri jiran. Nih. Kebaca Le. Ini ada, dia kirim 6 seperti ini dengan warna berbagai warna. Orang dari negeri jiran, teman kita dari negeri jiran yang akhir-akhir ini jarang masuk, mungkin sibuk. Ya. Itu aja memberikan apresiasi. Lah ini ada cangkem satu, mulut satu, monyet satu ini. Ngomongnya nggak diatur. Ya, orang dari luar aja memberi apresiasi. Dari Australia kemarin, ya. Dari negeri jiran itu, ada dari Barat Tengah, terus dari Amerika. Nah, ini ada anak kelahiran 891 anak ini. Kelahiran 91. Jadi kalau mama dia hidup bareng aku dulu, itu bisa jadi pacarku dia, mamanya. Ya, omongannya seperti ini. Jangan kamu generasi Islam ngomong yang baik. Ya, kamu nggak setuju tinggalkan. Nggak perlu kamu ngomong begini. Ya, aku hanya nasihat karena kamu nanti makan bangkai saudaramu. Kamu mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang aku. Ya, kamu tuduh makan, bayar kontrakan. Ya, ingat ya, RG ya. Ya, jaga mulutmu, jaga hatimu. Aku gitu, kalau kan gini ya, semua orang itu ada sisi gelap, ada sisi terang, ada sisi baik, ada sisi buruk. Aku itu di pergerakanku di Arimatea itu ya, aku ngobrol sama ketua Arimatea. Misalkan ada seorang ustadz itu memberikan kajian gitu ya, memberikan kajian. Aku kan orang lapangan, jadi aku tahu satu-satunya kartu mereka. Aku tahu kartunya. Ya, kalaupun ada sisi gelapnya, aku enggak ngomong. Karena aku dinasihati oleh ketua dakwaku bilang, kalaupun ada pembicara, dia punya sisi gelap, bicarakan secara baik-baik atau jangan kamu komentari. Karena bagaimanapun dia masih punya jasa berdakwah untuk Islam. Tuh. Ya. Itu supaya kamu ambil pelajaran. Jadi kamu masih kecil, masih muda ngomong seperti ini nggak pantas. Ya.
Ini untuk semuanya ya. Bicarakan aja yang baik. Kamu nggak setuju dengan gayaku, ya kamu minggat dari sini. Orang aku juga nggak nyuruh ke sini. Masalah payur mau di atas 1.000, bawah 1.000, ada urusannya apa dengan lu? Ya. Dan ini bukan untuk dia saja, untuk yang lain ya. Jadi enggak. Sesama Islam jangan begitu. Makanya aku jelaskan karena dia sudah ngaku Islam. Ya, dia jadi kasihan kalau dia nanti makan bangkaiku. Ya. Masalah apapun tentang dakwah itu adalah sebuah yang harus diapresiasi. Masalah hati urusan masing-masing kok. Apa dia tahu hatiku? Sehingga dia memvonis cari makan, bayar kontrakan. Ya. Jadi kalau ada orang dakwah, itu lihat dia berdakwah untuk apa. Masalah hati, masalah itu kan urusan dia sama Allah. Yang penting kamu lihat zohirnya saja. Dia berdakwah untuk Islam, dukung dia. Orang nyinyir koyok monyet iki. Gitu. Ya. Sebetulnya aku ndak akan komentari, tapi karena dia ngomong Islam, maka aku komentari. Kasihan. Ya. Sudah tidak ada untungnya dia ngomong begini, merugikannya jelas. Karena itu sama saja memakan bangkai saudaramu. Jadi ketika ada orang berdakwah, ya, dukung dia. Kamu nggak bisa dukung dengan apapun, dengan apa yang kamu bisa. Bukan justru seperti ini. Gitu, ya. Jadi aku mengomentari ini pertama karena dia Islam, yang kedua kenapa konsekuensinya kalau dia Islam? Kasihan. Aku tidak akan membiarkan dia memakan bangkaiku. Ya. Dan ini berlaku untuk yang lain. Tidak untuk satu monyet ini aja. Semuanya. Ya. Sebab setiap orang punya style gaya sendiri-sendiri, ya. Kalau aku mau ngomong goblok, ngomong bodoh, apa masalahnya dengan kamu? Kamu setuju ya sini, nggak setuju ya pergi, gitu. Ya, gitu. Oke. Sudah masuk waktu asar, ya. Jadi aku belum bisa menuntaskan itu tadi, masih semoga besok bisa kita lanjutkan, ya. Kalaupun karena ini aku ada undangan ke Solo Tigo, ya. Solo Tigo. Kalaupun mana handphonenya Bapak? Yang Oppo. Jadi atau tidaknya aku masih belum tahu apakah aku jadi berangkat atau tidak, karena kita akan menebar kurban di lereng gunung Solo Tigo. Itu gunung apa ya? Gunung Merbabu, ya. Jadi kalau aku nanti berangkat ke sana, nggak tahu kajian kita apakah bisa tetap berlanjut atau aku live aja langsung aku siarkan, karena aku nggak bisa mengedit, ya. Yang bisa edit itu kan Grahito, gitu, ya. Tapi yang nggak tahu lah, ya, gimana nanti. Nah, ini aku ada undangan di nih. Ya, jadi aku belum janji kalau misalkan aku datang maka nanti malam berangkat, atau kan karena itu narasumbernya sudah 3, artinya kalau aku tidak datang pun tidak masalah, gitu, ya. Oke, itu dulu untuk saudara-saudara terkasihku. Untuk Mas DR yang saudara Kristenku, semoga paham, ya, semoga paham bahwa Yesus itu cerdas, dia tidak sebodoh itu. Ketika ada peluang, dan memang itu peluang yang diberikan untuk dia escape. Ya, kalau memang dia rela meninggalkan nyawa, maka dia tidak melakukan apa yang dilakukan di Taman Getsemani. Dia tidak perlu berdoa sampai keringatnya seperti tetes-tetesan darah. Dan dia tidak perlu ngomong, seandainya cawan ini boleh berlalu, berlalulah, tapi kehendakmu lah Bapa yang terjadi. Ya, itu untuk Mas DR. Dan terima kasih untuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk saudara-saudara Islamku, ya. Jaga Islam, jaga iman, jaga Al-Quran, jaga Kanjeng Nabi, ya. Menjadi milikmu yang paling dalam. Dan jangan lupa hormati saudara kita yang memilih jalan yang lain. Dia adalah saudara kita. Ketika kita tidak dipersaudarakan secara akidah, kita dipersaudarakan sebagai anak bangsa dan sebagai sesama manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.